anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Jana. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 8 subtema 4 yaitu bencana alam. Jadi langsung saja kita belajar ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengenal kalimat terima kasih, yang kedua mengenal kalimat permintaan tolong, yang ketiga mengurutkan suhu benda, yang keempat melakukan kegiatan kerjasama dengan anggota keluarga, dan yang kelima berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Nah, kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun juga sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio, berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Nah, jadi beginilah beritanya. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang, rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawah angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanannya. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari kita menolong orang yang terkena bencana. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lainnya. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong ya. Nah, di sini buatlah kalimat terima kasih dari kata berikut. Yang pertama ada makanan. Kira-kira kalimat terima kasihnya seperti apa ya? Nah, ibu membuatnya seperti ini. Terima kasih sudah berbagi makanan. Lalu ada buku, kira-kira bagaimana ya? Nah, untuk buku, ibu membuatnya seperti ini. Terima kasih sudah menyumbangkan buku. Lalu yang ketiga ada kata baju. Kalimat terima kasihnya, terima kasih sudah menyumbangkan baju-baju. Lalu yang keempat ada selimut. Selimutnya hangat, terima kasih sudah mengambilkannya untukku. Lalu yang terakhir ada obat. Terima kasih sudah menyumbangkan obat-obatan untuk para pengungsi. Nah, di sini kalian bisa membuat kalimat terima kasih yang lainnya, tidak usah berdasarkan kepada ibu, oke? Benny dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam, bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Sekarang perhatikan percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan antara Ibu Benny, dan juga Kakak Benny. Yang pertama Benny berkata, "Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu." Lalu kakak Benny berkata, "Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya." Benny berkata lagi, "Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana?" Lalu ibu menjawab mereka, "Terima kasih Benny dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam." Nah, begitulah isi percakapannya. Sore hari, Benny dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Benny menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam.
Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak korban bencana alam. Nah, sekarang amati cara membuat kreasi dari tanah liat ini. Yang pertama, siapkan koran sebagai alas, letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Lalu basahi tangan dengan air, dan setelah itu ambil segenggam tanah liat. Lalu tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Buat bentuk yang kamu inginkan dan jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, di sini ada judul bacaan yaitu bencana banjir. Disimak ya. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Nah, dari cerita tersebut, ungkapan terima kasihnya yaitu, terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Lalu bisa juga, terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, sekarang perhatikan bacaan di sini yaitu suhu panas dan suhu dingin. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas. Sementara itu, udara di dalam kelas terasa dingin. Lani ingat, semalam hujan deras, udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Nah, di sini ada Edo. Edo bermain sambil mengukur suhu. Edo lalu mencoba mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Nah, di sini ada bacaan yaitu pengalaman bekerja sama. Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat pula menimpa dirimu. Saat menghadapi kesulitan, kamu perlu bantuan. Mintalah tolong kepada temanmu. Ungkapkan permintaanmu dengan kata yang santun. Sekarang, tuliskan kalimat permintaan tolong dari kata berikut. Nah, yang pertama, di situ ada contoh yaitu payung. Kalimatnya yaitu, Pak, minta tolong ambilkan payung, di luar sedang hujan deras. Nah, itu adalah contohnya menggunakan kata payung. Lalu yang kedua ada kata air. Kira-kira bagaimana ya kalimat permintaan tolongnya? Tolong matikan kerannya, Penny, karena kita harus menghemat air. Lalu yang ketiga ada banjir. Kalimat permintaan tolongnya seperti ini. Tolong jangan membuang sampah di selokan karena bisa menyebabkan banjir. Yang keempat ada longsor. Kalimat permintaan tolongnya yaitu, Dayu, tolong berikan makanan ini untuk korban longsor di desa sebelah ya. Nah, lalu yang kelima ada bencana. Nah, di sini kalimat permintaan tolongnya yaitu,
Tolong kumpulkan dana untuk membantu para korban bencana di tetangga desa kita. Lalu yang keenam, ada kata sakit. Nah, kalimat permintaan tolongnya, Edo, tolong antarkan Udin ke UKS, sepertinya dia sedang sakit. Nah, kalian juga bisa membuat kalimat permintaan tolong berbeda dari ibu, oke? Nah, di sini ada bacaan yaitu membuat hiasan dari tanah liat. Nah, Siti ingin membantu korban bencana alam. Siti mengajak ayahnya ke rumah tetangga Udin. Mereka mau membuat hiasan dari tanah liat. Tanah liat dibentuk menjadi aneka rupa. Hasilnya akan disumbangkan kepada anak-anak korban bencana alam. Mari berkreasi membuat hiasan dari tanah liat. Nah, ini merupakan contoh bentuk hiasan dari tanah liat. Ada yang berbentuk kura-kura, daun, kupu-kupu, dan juga wadah. Apabila terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling menolong. Sinar matahari terasa bersinar terang. Angin bertiup sepoi-sepoi. Siti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air. Mereka kemudian beristirahat di aula balai desa. Nah, ini merupakan percakapan antara Siti, Dayu, dan Lani. Siti berkata, "Dayu, kamu terlihat pucat, apakah kamu sakit?" Dayu menjawab, "Tidak tahu Siti, saya merasa lemas, mungkin lelah setelah kegiatan tadi." Lalu Lani berkata, "Coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat." Nah, di sini apakah kita bisa mengukur suhu menggunakan tangan? Lalu kenapa ya? Nah, di sini kita bisa mengukur suhu dengan menggunakan tangan. Kenapa? Karena tangan kita mempunyai kulit. Kulit sebagai alat peraba yang bisa merasakan suhu, sentuhan, dan juga sakit. Nah, sakit itu ketika kalian dicubit pasti sakit, bukan? Nah, begitu. Nah, di sini ada bacaan yaitu bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala Desa Melati, pergi ke Desa Mawar. Di sana, Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala Desa Mawar. Nah, percakapannya antara Pak Budi dan Pak Ali seperti ini. Pak Budi berkata, "Pak Ali, tolong bantu kami, desa kami terkena bencana tanah longsor." Lalu Pak Ali menjawab, "Baik Pak Budi, saya siap membantu Desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk Desa Mawar." Lalu Pak Budi berkata, "Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan Desa Mawar." Pak Ali bersama penduduk Desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke Desa Melati. Pak Ali berkata, "Ayo kita bantu Desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa." Penduduk Desa Mawar 1 menjawab, "Penduduk Desa Melati, mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disiapkan." "Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum.
Dokter Puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, mohon segera ke sana. Penduduk Desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari Desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong-menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Nah, sekarang tuliskan ungkapan permintaan tolongnya. Nah, dari bacaan yang tadi, ungkapan permintaan tolongnya, yang pertama itu ada, Pak Ali, tolong bantu kami. Nah, ini merupakan permintaan tolong. Lalu juga ada, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Yang ketiga, Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Dan yang keempat, ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum. Sekarang beri tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong dan beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. Yang A, waspadai datangnya bencana alam. Nah, yang A ini apakah merupakan kalimat permintaan tolong? Bukan, ini merupakan kalimat pemberitahuan. Lalu yang B, kami membutuhkan bantuan makanan. Nah, dari sini apakah ini termasuk kalimat permintaan tolong? Ya, ini termasuk karena di sini ada kata membutuhkan bantuan. Nah, lalu yang C, mohon kecilkan suara radiomu. Nah, apakah di sini termasuk permintaan tolong? Ya, ini termasuk permintaan tolong karena di situ ada kata mohon kecilkan, jadi untuk memohon tolong untuk dikecilkan suara radiomu. Lalu yang D, minta tolong antarkan ibu ke pasar. Nah, di sini apakah termasuk kalimat permintaan tolong? Ya, karena di sini ada kata minta tolong untuk mengantarkan ibu. Jadi kita beri tanda centang. Yang E, tolong jaga tempat minumku. Nah, apakah ini termasuk kalimat permintaan tolong? Ya, ini termasuk kalimat permintaan tolong karena ada kata tolong. Nah, di sini tolong untuk menjaga tempat minumnya. Dan yang F, ambilkan selimut untuk Bapak Ibu. Nah, di sini apakah merupakan kalimat tolong? Ya, karena untuk mengambilkan selimutnya. Perhatikan bacaan yang berjudul bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Beni dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang pikat membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman. Siti mengajak teman-temannya bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Siti dan Beni menyentuh dahi teman secara bergantian. Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani. Beni menyentuh dahi Edo dan Udin. Nah, di sini kita akan belajar yaitu pengukuran suhu. Nah, di sini suhu merupakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda atau tempat. Adapun contohnya yaitu saat musim hujan, suhu terasa lebih dingin. Saat musim kemarau, suhu terasa lebih panas. Suhu benda di dalam kulkas terasa dingin dan suhu benda di atas kompor menyala itu terasa panas. Nah, membandingkan suhu, di sini ada gambar air mendidih dan juga es sirup. Nah, membandingkannya yaitu suhu air mendidih lebih panas dari es sirup. Lalu untuk sebaliknya, suhu es sirup lebih dingin dari air yang mendidih. Nah, sekarang mengurutkan suhu. Yang pertama ada air mineral biasa,
lalu yang kedua ada kopi panas, lalu yang ketiga ada es teh. Nah, mengurutkan suhunya bagaimana? Nah, urutan benda di atas dari yang paling dingin adalah C, A, lalu B. C itu adalah es teh, yang A adalah air mineral, lalu yang B adalah kopi panas. Lalu urutan benda dari yang paling panas adalah ada gambar B, A, dan C. B itu kopi panas, A itu air mineral biasa, dan yang C itu adalah es teh. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari subtema 4 ini. Semoga di video ini kalian bisa mengungkapkan kalimat terima kasih, lalu juga bisa mengungkapkan kalimat permintaan tolong, mengerti cara mengukur suhu dengan satuan tidak baku, membandingkan suhu, dan juga mengurutkan. Serta dapat juga kalian berkreasi dengan tanah liat dan bekerja sama dalam keluarga ya. Jadi sekian dari Bu Jona, terima kasih dan sampai jumpa.